Halo semuanya, nama saya Muhammad Noval Pasya. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang model atom. Nah, di model atom ini ada 5 model atom. Yang pertama model atom dari setiap ahli. Yang pertama adalah dari model teori atom John Dalton. Yang kedua adalah teori atom G.G. Thomson. Dan yang ketiga adalah model atom Rutherford. Yang keempat adalah model atom Niels Bohr. Dan yang terakhir adalah teori atom modern. Kita langsung saja yang pertama, yaitu model teori atom John Dalton. Model teori atom John Dalton. Model teori atom John Dalton ini seperti apa sih? Nah, di sini John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada 2 hukum, yaitu hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier, dan hukum susunan tetap hukum Proust. Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang kedua, atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Dan misalnya air terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen atau atom-atom lainnya. Nah, yang ketiga adalah reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat dipecahkan ataupun dimusnahkan. Nah, apa sih kekurangan dan kelebihannya? Nah, kelebihannya mulai dari membangkitkan minat terhadap penelitian tentang atom. Jadi, teori atom John Dalton ini memungkinkan untuk meningkatkan minat para peneliti untuk meneliti tentang atom kembali atau mengenai atau memperbarui teori-teori atom yang sudah lalu. Nah, apa sih kekurangannya? Teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, dari John Dalton ini tidak terlalu bisa menerangkan bagaimana suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Nah, bagaimana mungkin bola pejal dapat menghantarkan arus listrik? Jadi, para ahli zaman dulu mungkin berpikir apa bisa bola pejal yang mungkin terbuat dari karet bisa menghantarkan listrik, sedangkan bola karet itu adalah konduktor listrik yang baik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Nah, seperti itu. Kita ke model teori atom G.G. Thomson. Di model teori atom G.G. Thomson ini, G.G. Thomson ini secara sederhana model atom dapat dianalogikan sebagai jambu biji yang telah dikupas kulitnya. Jadi misalkan kita jambu biji itu kita belah, jadi biji-bijiannya itu adalah elektron dan sedangkan atomnya itu adalah buahnya sendiri. Ya. Nah, bisa dianalogikan bahwa buah jambu itu adalah sebuah atom yang dimodelkan sebagai proton. Nah, untuk kelebihannya sendiri, kelebihan model atom G.G. Thomson ini yaitu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom, berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahannya yaitu model ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif bola atom tersebut.
Nah, seperti ini beberapa contoh gambarnya mungkin bisa dilihat. Dan kita ke nomor 3, yaitu model atom Rutherford. Ya, kita lanjutkan model atom Rutherford, yang mana Rutherford menemukan partikel alfa yang dapat dibelokkan, namun sangat mengejutkan, Rutherford juga menemukan beberapa partikel alfa yang dibelokkan pada sudut yang sangat tajam kembali ke sumber radioaktif. Jadi Rutherford ini melakukan percobaan yang mana sebuah partikel alfa yang terang itu dia tembakkan dari satu sisi ke sisi lain, namun beliau meletakkan sebuah magnet dan itu dapat berbelok. Nah, teori atom, model atom Rutherford ini yaitu atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jadi saat percobaan seluruh partikel itu bergerak lurus tanpa terjadi belokan. Dan jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Jadi saat partikel alfa itu menembus lempengan emas, ada beberapa partikel, diibaratkan ada partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif yang menyerap partikel alfa. Partikel tersebut merupakan partikel penyusun inti atom berdasarkan fakta 1 dari 20.000 partikel alfa yang akan dibelokkan. Nah, selanjutnya yaitu kelebihannya membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Teori Rutherford bahwa elektron mengelilingi inti ini memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal sebagai kulit elektron. Namun teori atom Rutherford atau model atom Rutherford memiliki kelemahan, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Jadi model atom Rutherford ini tidak dapat menjelaskan bahwa saat lintasan atom itu seperti mengelilingi inti atom, namun mengapa elektron itu tidak mendekat ke arah inti atom, yaitu proton dan neutron. Model atom Niels Bohr yang keempat, ya, menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Artinya elektron itu hanya mengelilingi pada lintasannya saja dan dapat berpindah jika terjadi kenaikan energi. Nah, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Jadi elektron itu diibaratkan tidak memancarkan energi, namun dapat menyerap energi. Lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Jadi setiap atom itu mempunyai tingkat energi tertentu yang mana itu sudah dilintasi oleh elektron. Nah, jika terjadi peningkatan energi, maka elektron-elektron tersebut dapat bergerak. Kelebihan dari model atom Niels Bohr ini adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Namun kelemahannya yaitu model ini adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Yang terakhir yaitu model atom modern. Model atom modern ini dikemukakan oleh Erwin Schrödinger sebelum
yaitu seorang ahli dari Jerman, Werner Heisenberg, mengembangkan teori mekanika kuantum yang mana seorang yang mengembangkan mekanika kuantum, yang mana itu ada sebuah prinsip yang mana berbunyi tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom, daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Bentuk dan tingkat energi orbital dirumuskan oleh Erwin Schrödinger memecahkan suatu persamaan untuk mendapatkan fungsi gelombang untuk mengembangkan batas kemungkinan. Jadi, teori atom modern ini yang dikembangkan oleh Erwin Schrödinger yaitu berprinsip bahwa tidak mungkin ditemukan sebuah berpikir bahwa elektron itu bisa ada atau tidaknya pada sebuah atom atau inti atom, yang mana pada awan elektron apakah itu bisa ditemukan elektron atau tidaknya. Nah, misal seperti pada gambar, awan elektron di sekitar inti ini boleh tidaknya ada tidaknya elektron itu yang mana di sini yang dikembangkan oleh Erwin Schrödinger, yaitu inti atom itu yang mana dikelilingi oleh elektron, yaitu awan elektron, namun di mana ada tidaknya sebuah elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, sekian presentasi serta penjelasan model atom dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kekurangan. Terima kasih.